Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di materi analisis laporan keuangan. Baik, di slide ini kita akan menjelaskan beberapa hal penting terkait dengan analisis laporan keuangan dalam kasus ataupun contoh di laporan keuangan Indofood. Ini annual report dari Indofood Sukses Makmur. Ada beberapa penting sumber informasi. Pertama, terkait dengan surat pernyataan direksi, laporan auditor independen, laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan laba rugi penghasilan komprehensif, kemudian laporan perubahan ekuitas, kemudian laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Baik, selanjutnya apa saja isi dari laporan keuangan ataupun annual report dari emiten Indofood Sukses Makmur. Pertama, bisa kita lihat di daftar isinya itu terkait dengan visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan atau emiten. Kemudian ada ikhtisar keuangan Indofood. Kemudian ada performa grafik keuangan. Kemudian terkait dengan sekilas info Indofood, struktur pemegang saham. Kemudian ada juga struktur manajemen informasi yang dapat kita dapatkan dari annual report tersebut. Kemudian terkait dengan struktur bisnisnya, kemudian merek-merek, kemudian aneka ragam portofolio, kemudian riwayat singkat perseroan, kronologis pencatatan saham di BI, kemudian kronologis penerbitan obligasi. Di slide berikutnya nanti akan kita jelaskan item-item ini, dan ini merupakan standar dari pelaporan setiap emiten terutama di Bursa Efek Indonesia. Mari kita bedah satu persatu daftar isi atau konten dari annual report Indofood Sukses Makmur yang kode sahamnya INDF, dan beberapa jenis ataupun usaha-usaha dari grup Indofood ini. Nah, dari daftar isi ini kita akan mendapatkan informasi terkait dengan perkembangan dari emiten tersebut. Pertama ada visi dan misi, bahwa informasi ini visi misi dari Indofood adalah Total Food Solution Company. Kemudian di situ juga bisa kita lihat ikhtisar keuangan dari 5 tahun sebelumnya atau 4 tahun sebelumnya dan 5 tahun pada tahun yang dilaporkan, yaitu tahun 2018. Kemudian ada juga nanti performance grafik, kemudian terkait dengan sekilas Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan Total Food Solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan. Kemudian ada struktur pemegang saham. Itu ada beberapa uraian terkait dengan struktur pemegang saham, berapa persen kepemilikan publik, karena Indofood merupakan perusahaan publik yang listing di Bursa Efek Indonesia. Kemudian ada pemegang saham sebesar 50,07%,
yaitu First Pacific Company Limited. Baik, mari kita lihat kembali secara detail di laporan keuangan ataupun annual reportnya. Sekarang kita ambil yang laporan keuangan atau financial highlights, ringkasan atas laporan keuangan Indofood. Kita coba lihat di sini ada financial highlight atau ringkasan keuangan, terdiri dari tahun 2014, 2015, kemudian 2016, 2017, 2018. Jadi dari satu laporan ini kita mendapatkan angka-angka ikhtisar keuangan untuk 5 tahun. Dengan demikian kita bisa melihat pertumbuhan ataupun pergerakan-pergerakan untuk dapat kita analisis dari tahun 2014, 15, 16, 17, dan 2018 yang kita akan pelajari saat ini. Nah, dari ikhtisar keuangan ini kita bisa melihat beberapa item penting yang dilaporkan oleh Indofood. Seperti di sini ada penjualan, kemudian ada pendapatan kotor. Coba kita lihat actual size-nya dulu. Oke, sebentar. Kemudian ada beberapa hal penting seperti ini. Penjualan besi dari tahun 2014, 15, 16, 17, 18. Jadi kita bisa melihat performa net sale ataupun penjualan neto dari Indofood dari 2014 sampai dengan 2018. Ini ada di laporan laba rugi. Kemudian ada gross profit. Ada gross profit ya. Ada gross profit. Kemudian dari tahun sama 14 sampai dengan 2018 kita bisa lihat pertumbuhan dari laba bruto Indofood Sukses Makmur. Kemudian ada beberapa hal lagi, ada earning before interest tax atau laba usaha sebelum pajak. Kemudian pendapatan income setiap tahun. Jadi kita bisa lihat ini tahun 2014, kemudian ini tahun 2015, kemudian 2016, kemudian 2017, kemudian 2018. Nah, dengan demikian, dengan angka-angka ini bisa kita analisis, baik secara nanti analisis vertikal ataupun dengan menggunakan analisis horizontal, ataupun nanti kita bisa menggunakan rasio-rasio keuangan. Nah, ini dari ikhtisar keuangan Indofood. Ada juga nanti terkait dengan entity ataupun pemegang permodalan di Indofood dari emiten tersebut. Ada pemilik entitas induk, kemudian ada kepentingan non pengendali, laba komprehensif tahun berjalan, kemudian pemilik saham ataupun jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Kemudian kita bisa lihat juga di sini di laporan ini terkait dengan earning per share. Apa itu earning per share? Adalah laba per saham dasar yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Nah, jadi ini earning per share. Jadi pendapatan yang bisa dibagi kepada pemegang saham. Nah, dari ikhtisar laporan keuangan di bagian sini kita bisa lihat berapa current aset ataupun aset lancar dari
emiten Indofood ini. Kita bisa lihat aset lancarnya dari tahun 2014 tadi sebesar 41 sekian, kemudian menjadi 33, sekian. Nah, di sini bisa kita lihat pergerakan dari angka-angka ini, bagaimana perkembangan aset lancar dari Indofood. Oke, sekilas seperti itu. Kemudian kita bisa lihat juga di laporan keuangan ini sisanya terkait dengan liabilities jangka pendek atau hutang jangka pendek. Seberapa besar perusahaan Indofood ini dibiayai oleh hutang jangka pendek. Nah, ini semakin dari kita bisa lihat secara singkat dari hutangnya 22, sekian, kemudian meningkat kewajiban jangka pendek Indofood ini menjadi 31. Jadi ini ada penambahan hutang, pembiayaan hutang. Kemudian ya total aset berapa aset yang dimiliki oleh Indofood sejak 2014 sampai dengan 2018. Kalau dari total aset kita bisa lihat pergerakan ini di tahun 2014 86 naik, kemudian di tahun berikutnya kemudian turun lagi, kemudian naik lagi, kemudian naik lagi menjadi 96. Nah, dari sini kan kita bisa melihat angka-angka ikhtisar keuangan Indofood ini untuk kita bisa analisis, kemudian dari informasi ini kita kelola kenapa dia mengalami kenaikan ataupun mengalami penurunan dari emiten ini. Jadi bisa kita lihat dari informasi-informasi di catatan atas laporan keuangan ataupun dari perkembangan bisnisnya. Kemudian bisa kita lihat ada total equity atau total ekuitas yang dimiliki oleh Indofood. Nah, ini pertumbuhannya luar biasa, dari pergerakannya dari tahun 2014 itu sebesar 40, sekian, kemudian meningkat sampai dengan meningkat sampai tahun 2018 itu total equity-nya 49.